Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nur Rahmawati Dewi selaku moderator. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai ancaman ketahanan pangan global. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Arianti Cipta Setiani, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Hutami Mahanani, dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Sylvia Yunita. Oke, mari kita simak videonya. Oke, jadi materi yang pertama adalah ketahanan pangan global. Apa sih ketahanan pangan global itu? Ketahanan pangan global adalah kemampuan sistem pangan dunia untuk memberikan akses yang cukup, aman, dan bergizi kepada seluruh penduduk dunia dalam segala kondisi, termasuk dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana alam, konflik, dan masalah ekonomi. Hal ini mencakup produksi, distribusi, akses, dan penggunaan makanan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki cukup makanan yang memadai setiap saat. Permasalahan ketahanan pangan global. Persoalan global salah satunya bertambahnya penduduk yang rawan pangan dan gizi akibat krisis pangan yang ada pada tahun 2007 sampai 2008 yang dipicu oleh krisis harga energi fosil, sehingga harga pangan membumbung tinggi, menyulitkan akses ekonomi kaum miskin terhadap pangan. Tingginya harga energi berdampak langsung pada produksi pertanian melalui kenaikan biaya input semisal pupuk dan transportasi. Dapat pula berdampak pada penciptaan pasar baru bagi substitusi BBM seperti bahan nabati untuk menghasilkan bioenergi. Yang selanjutnya adalah permasalahan ketahanan pangan global. Yang pertama, pertambahan penduduk. Penduduk dunia nanti pada tahun 2050 adalah sebesar 9,2 miliar, sehingga akan ada tuntutan meningkatkan produktivitas pedesaan untuk menghasilkan produksi yang lebih besar dengan sumber daya tenaga kerja yang terbatas. Tentunya, hal tersebut memerlukan investasi yang besar. Lalu yang kedua, munculnya populasi petani untuk ekspansi produksi, pembukaan areal pertanian baru tanpa memperhatikan ekosistem sehingga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Yang ketiga, tantangan perubahan iklim melibatkan komoditas tertentu seperti gandum dan biji-bijian lainnya diperkirakan memiliki stok nipis. Yang keempat, kenaikan harga BBM dapat menambah tantangan penyediaan pangan global. Berarti, pertanian semakin penting untuk menghasilkan bioenergi potensi pasar yang sangat besar sehingga bisa mengubah sistem pasar pertanian ke depannya. Oke, selanjutnya yaitu adalah upaya menjawab tantangan. Peningkatan produktivitas, yakni pengembangan varietas tanaman yang lebih produktif dan tahan terhadap hama serta penyakit. Melalui pemuliaan tanaman dan teknologi pertanian yang lebih baik, dapat meningkatkan hasil tanaman. Yang kedua, yaitu adalah pengelolaan sumber daya. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk air dan lahan, untuk memastikan ketersediaan yang cukup untuk pertanian. Yang ketiga, yaitu adalah pembaruan kebijakan. Merevisi dan mengadaptasi kebijakan pertanian dan perdagangan internasional untuk mendukung keberlanjutan dan pemerataan distribusi makanan. Yang keempat, yakni teknologi digital. Pemanfaatan teknologi seperti LOT atau analisis data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan manajemen pertanian, pemantauan panen, dan perencanaan produksi yang lebih efisien. Kita masuk yang kelima, yaitu adalah kerjasama internasional. Kolaborasi antar negara untuk berbagai pengetahuan, teknologi, dan sumber daya guna mengatasi masalah ketahanan pangan secara global. Yang keenam, edukasi dan pelatihan. Melatih petani dengan praktik-praktik terbaik dalam pertanian modern, termasuk penggunaan teknologi baru dan praktik pertanian berkelanjutan. Yang ketujuh, yaitu ada pemantauan pasar. Meningkatkan pemantauan pasar global untuk mengidentifikasi perubahan tren permintaan dan penawaran yang dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan pangan. Yang kedelapan, yaitu ada inovasi nutrisi. Mengembangkan metode baru untuk memperkaya makanan dasar seperti padi, jagung, dan kedelai dengan nutrisi penting. Yang kesembilan atau yang terakhir, yaitu adalah pengurangan pemborosan pangan. Mengurangi pemborosan pangan di seluruh rantai pasokan, mulai dari pertanian hingga konsumsi akhir. Oke, demikianlah pemaparan materi dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.